yang mana nantinya di webinar pedagogi ke-6 ini ada salah satu agenda nih Bapak dan Ibu guru, di mana Bapak dan Ibu guru dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru untuk kelompok-kelompoknya boleh sekali diingat Bapak dan Ibu guru untuk kelompoknya. Bapak dan Ibu guru masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok berapa. Kemudian untuk nama-nama dari Bapak dan Ibu guru yang belum diganti, boleh sekali untuk di-rename terlebih dahulu dengan format pertama adalah kelompoknya, apakah kelompok 3? Kalau misalnya kelompok 3, maka 3 strip nama Bapak dan Ibu guru, begitu. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu guru, mohon diingat ini untuk kelompok webinarnya. Jadi nanti akan lebih mudah nih dalam melakukan pembagian kelompoknya, gitu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu guru, kita sudah sampai di webinar pedagogi kita yang ke-6 nih. Nggak kerasa sekali ya, ternyata sudah sampai webinar pedagogik yang ke-6 juga. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang strategi penggunaan Google Slides untuk pembelajaran kreatif. Nah, untuk pembelajaran kreatif mungkin kita sudah sempat membahas ya Bapak Ibu guru di webinar-webinar sebelumnya. Tapi untuk siang hari ini kita akan berfokus pada penggunaan Google Slides-nya untuk menunjang Bapak dan Ibu guru melaksanakan pembelajaran kreatif. Oke, sudah siap nih Bapak dan Ibu guru untuk kita sama-sama belajar menggunakan Google Slides untuk pembelajaran kreatif? Boleh sekali Bapak dan Ibu guru untuk konfirmasi nih di kolom chat. Siap? Oke, siap ya Bapak dan Ibu guru? Oke, karena Bapak dan Ibu guru sudah siap nih ya, saya akan langsung memulai saja nih. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu guru terkait kesepakatan webinar kita. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru, kesepakatan webinar kita. Ada beberapa. Yang pertama adalah pastikan Bapak atau Ibu berada di tempat yang kondusif selama pelaksanaan webinar 2 jam ke depan. Jadi kita kurang lebih akan selesai di pukul 16.00 WIB ya Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, direkomendasikan Bapak dan Ibu guru menggunakan laptop dan juga headset. Karena nanti kita juga akan ada simulasi ya, Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah apabila Bapak dan Ibu guru join menggunakan laptop dan juga headset. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan suara hanya pada saat waktu dipersilakan. Selebihnya menggunakan mode non-aktif atau mute. Jadi agar lebih kondusif ya Bapak dan Ibu guru. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru ingin mengaktifkan suara, Bapak dan Ibu guru boleh sekali raise hand terlebih dahulu dan nanti akan saya persilahkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini raise hand, kemudian nanti akan saya persilahkan. Dan yang kelima, direkomendasikan berada pada latar belakang tembok polos nih, agar Bapak dan Ibu dapat mengganti background Zoom meeting yang sama nih kayak saya ya, Bapak dan Ibu guru menggunakan background ITF FKS fase 2. Kemudian yang keenam, menggunakan pakaian rapi dan sopan itu sangat direkomendasikan. Dan yang ketujuh, Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ingin mengikuti webinar sambil menikmati cemilan atau minum, serta dipersilahkan izin untuk ke toilet, Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk 7 kesepakatan ini, apakah Bapak dan Ibu guru sudah sepakat nih dengan kesepakatan webinar ini? Oke, boleh sekali Bapak dan Ibu guru konfirmasi di kolom chat. Sepakat atau tidak? Oke, sepakat ya Bapak dan Ibu guru. Oke, dari Bu Nur Alina sudah sepakat, dari Bu Elsie juga sepakat, dari Bapak dan Ibu guru lain? Oke, sepakat, deal. Oke, mantap Bapak dan Ibu guru. Nah, saya lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Karena kita sudah mengadakan kesepakatan webinar, di sini saya akan menjelaskan nih terkait tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tuh ada apa aja sih? Oke, yang pertama nih, tujuan yang pertama adalah membantu Bapak dan Ibu memahami pengaplikasian pembelajaran kreatif itu sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, membantu Bapak dan Ibu agar mampu menggunakan Google Slides secara mandiri dan juga tentunya kreatif. Dan yang ketiga, membantu Bapak atau Ibu agar mampu membuat presentasi Google Slide yang efektif sebagai sarana pembelajaran kreatif. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru, ketiga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini. Oke, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan ada beberapa agenda nih Bapak dan Ibu guru. Yang mana agendanya dibagi menjadi 6.
Yang pertama adalah nanti akan ada materi mengenai pembelajaran kreatif dan juga strategi pembelajaran kreatif. Kemudian yang kedua, akan ada juga materi mengenai penggunaan Google Slides dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada juga materi tentang prinsip penggunaan Google Slides yang efektif nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ada prinsip-prinsipnya ya, kiranya gimana sih membuat Google Slides yang efektif. Dan yang keempat, ini ada sesi simulasi breakout room, yang mana Bapak dan Ibu Guru akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yang nantinya Bapak dan Ibu Guru akan sama-sama berkolaborasi nih, membuat Google Slides sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari bersama nantinya di siang hari ini. Kemudian yang kelima ada refleksi, dan yang keenam seperti biasa akan ada foto bersama dan juga penutup. Oke, Bapak dan Ibu Guru, jadi ini dia keenam agenda kita yang akan kita jalani nih satu persatu dari awal hingga akhir gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, tapi seperti biasa nih Bapak dan Ibu, kita akan memulai dengan diskusi kecil-kecilan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, saya akan mengajak Bapak dan Ibu Guru untuk melakukan scoring terlebih dahulu nih. Bapak dan Ibu boleh sekali melakukan scoringnya ditulis di kolom komentar ya, Bapak dan Ibu Guru, atau di kolom chat. Nah, dari angka 1 sampai 10 nih Bapak dan Ibu, berapa sih angka yang menggambarkan seberapa Bapak atau Ibu itu sudah melakukan pembelajaran kreatif nih Bapak dan Ibu? Dari angka 1 sampai 10, kiranya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah terbiasa nih ya dengan pembelajaran kreatif, maka bisa dari angka 6 ke 10 gitu. Tapi kalau misalnya ini masih jarang, mungkin di 1 sampai ke 5. Oke, nih jawabannya sudah mulai banyak di kolom komentar atau di kolom chat. Dari Bu Alia, 6. Oke. Dari Pak Adi, 5. Oke, dari Pak Irwan 6. Dari Bu Nora sudah 8. Wah, mantap sekali nih Bu Nora. Kemudian dari Bu Nur Alina 7. Dari Pak Rahmat Fauzan 5. Dari Bu Laili 6. Oke, Bu Yaya juga 6. Bu Elsie 7. Oke. Pak Eka 4. Kemudian Bu Maria 5. Oke, kurang lebih Bapak dan Ibu Guru masih di angka-angka yang sedang-sedang ya, begitu ya Bapak dan Ibu dalam melakukan pembelajaran kreatif. Tapi Bapak dan Ibu pasti sudah melakukan pembelajaran kreatif karena sudah memberikan angka-angka tersebut gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, dari Bu Marnila masih 4. Oke, nggak apa-apa Bu. Kemudian dari Bu Asra, Pak Asra ada 6. Oke, Bu Maria direlap. Oke, 8 Mbak. Oke, mantap nih Bapak dan Ibu Guru sudah mulai melaksanakan pembelajaran kreatif ya Bapak dan Ibu. Oke, dari Pak Abdul Ghafur 5. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas reaksinya dan juga responnya begitu ya. Saya akan lanjut ke scoring yang kedua nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, seberapa sering nih Bapak dan Ibu menggunakan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran kreatif dalam proses pembelajaran di sekolah? Kira-kira dari 1 sampai 10, di angka berapa nih Bapak dan Ibu sudah melibatkan teknologi digital? Oke, dari Pak Adi 7, mantap sekali Pak. Kemudian dari Bu Laili juga 7, sama nih dengan Pak Adi. Oke, Pak Irwan 6, Bu Elsie 7, Bu Alia 5. Oke, bermacam-macam sekali ya Bapak dan Ibu Guru. Tapi pastinya di sini Bapak dan Ibu Guru juga sudah berusaha ya melibatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran kreatifnya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru atas responnya. Nah, kita masuk ke diskusi kecil-kecilannya nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, yang pertama, nih kan kemarin Bapak dan Ibu Guru sudah menyimak ya materi yang ada di RBFT nih. Kiranya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kreatif, Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu ada yang mau sharing, boleh sekali untuk raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin mau ketik-ketik di kolom chat juga boleh sekali. Mungkin pendapat dari Bapak dan Ibu Guru tentang definisi pembelajaran kreatif menurut Bapak dan Ibu itu seperti apa gitu. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu Guru? Oke, saya masih tunggu ya Bapak dan Ibu Guru untuk ketik-ketiknya atau mungkin raise hand-nya. Apa nih pembelajaran kreatif kiranya? Definisi dari Bapak dan Ibu Guru ITF FKS fase kedua ini. Oke, mungkin masih mengetik ya Bapak dan Ibu ya. Saya masih tunggu Bapak dan Ibu untuk jawaban-jawabannya yang kreatif-kreatif sekali tentunya pastinya. Oke.
Atau ada yang mau raise hand, Bapak dan Ibu? Apa nih pembelajaran kreatif menurut Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Ibu Yaya. Kalau menurut Bu Yaya, pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menyenangkan nih. Oke, kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah setuju dengan Bu Yaya atau ada definisi sendiri? Oke, dari Bu Nur Alina. Oke, sudah mulai banyak nih ya jawabannya. Kalau dari Bu Nur Alina, pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. Wah, mantap sekali nih Bu Nur Alina untuk definisinya ya. Kemudian ada juga definisi dari Ibu Alia. Kalau misalnya pembelajaran kreatif ini adalah pembelajaran yang menarik, yang dihasilkan dari berbagai macam cara supaya peserta didik merasa senang saat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Alia. Kemudian ada lagi? Oke, ada lagi dari Pak Iko Mang Adi. Oke, pembelajaran kreatif merupakan pembelajaran yang kondusif dan juga menyenangkan. Wah, definisinya lumayan beragam ya Bapak dan Ibu guru, tapi intinya sama ya di sini Bapak dan Ibu guru kalau misalnya pembelajaran kreatif itu lebih ke pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga lebih kondusif serta menyenangkan. Oke, selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana sih langkah yang Bapak atau Ibu guru lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif selama ini? Oke, boleh sekali drop di kolom komentar Bapak dan Ibu guru. Oh ya, kemarin saya juga ikut menyimak nih Bapak dan Ibu guru berdiskusi dengan Ibu Ros ya. Tentunya di situ Bapak dan Ibu guru sudah sharing-sharing nih terkait dengan langkah-langkahnya ya untuk melakukan pembelajaran kreatif yang tentunya itu kreatif sekali sih menurut saya dan juga menyenangkan sekali nih Bapak dan Ibu guru. Adakah yang mau sharing secara langsung Bapak dan Ibu guru? Boleh sekali. Oke, dari Bu Elsi, pembelajaran kreatif adalah pembelajaran menarik yang menggunakan banyak aplikasi. Oke, Pak Asra juga, pembelajaran kreatif adalah pembelajaran menciptakan yang menyenangkan. Oke, mantap. Kemudian langkahnya seperti apa nih Bapak dan Ibu guru yang sudah diterapkan? Kemarin, ada Bu Elsi sudah menerapkan menggunakan roda trigonometri, benar Bu? Oke, kalau Bu Elsi, mencari referensi di berbagai sumber, mantap sekali nih. Kemudian untuk Bapak dan Ibu guru lain, sudah sejauh mana nih untuk langkah-langkah yang sudah diterapkan untuk menerapkan pembelajaran kreatif ini? Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu. Adakah yang mau raise hand Bapak dan Ibu? Nah, ini sudah ada dari Bu Yaya. Menentukan model serta menggunakan fasilitas yang berada di lingkungan sekitar. Mantap sekali Bu Yaya. Kemudian dari Bu Nur Alina, untuk pembelajaran fisika biasanya saya menggunakan aplikasi PET untuk lab virtual. Oke, mantap sekali Bu Nur Alina. Kemudian dari Pak Irwan juga menggunakan metode-metode dengan memanfaatkan bahan, peralatan, bisa menarik minat para siswa untuk fokus dalam belajar. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Sudah keren-keren sekali ya Bapak dan Ibu Guru dalam menerapkan pembelajaran kreatif. Nah, kita next ke diskusi yang ketiga nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, sejauh ini nih, teknologi digital apa sih yang Bapak Ibu gunakan untuk menciptakan pembelajaran kreatif? Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang menggunakan PowerPoint, itu juga termasuk ke dalam teknologi digital ya, Bapak Ibu Guru, atau mungkin sudah ada yang terbiasa menggunakan Google Slides atau aplikasi lain begitu? Oke, kalau dari Bu Nur Alina sudah menggunakan PowerPoint dan juga lab virtual. Dari Bapak dan Ibu Guru lain, ada yang mau menambahkan? Oke, kalau dari Pak Irwan, peralatan atau aplikasi? Kalau misalnya ini teknologi digital, mungkin lebih ke aplikasinya kali ya, Pak? Oke. Dari Bu Nur Alina juga sudah menerapkan Canva nih untuk kreatif ya, Bapak dan Ibu Guru ya. Kemudian Bu Yaya menggunakan IT serta memanfaatkan lingkungan sekitar. Dari Pak Abdul Ghafur, sudah PowerPoint dan juga Canva. Oke, dari Pak Muryadi menggunakan handphone. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Dari Bu Laili juga menggunakan PowerPoint dan Canva, kemudian Bu Alia PowerPoint dan Canva. Wah, ternyata Canva sudah familiar ya di Bapak dan Ibu Guru. Kemudian dari Pak Irwan menggunakan YouTube, PowerPoint, bahkan aplikasi TikTok. Wah, kekinian sekali nih Pak Irwan ya. Menghubungkan aplikasi yang sedang tren, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran.
Kemudian menggunakan Canva dan PowerPoint dari Pak Adi. Wah, mantap sekali nih Bapak Ibu guru sudah keren-keren sekali dalam menerapkan pembelajaran kreatif. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas diskusi kecil-kecilannya ya kita di depan. Kita langsung next aja nih Bapak dan Ibu guru ke materinya nih. Oke, ngomong-ngomong tentang pembelajaran kreatif nih Bapak dan Ibu guru. Ternyata pembelajaran kreatif itu merupakan salah satu aspek pada pedagogi kreatif, yang mana pedagogi kreatif ini biasanya dianggap sebagai salah satu strategi pengaturan kurikulum dan juga pembelajaran yang imajinatif dan inovatif untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas gitu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk pedagogi kreatif ini terdiri dari beberapa aspek nih Bapak dan Ibu guru. Oke, yang mana pertama adalah pembelajaran kreatif. Nah, pembelajaran kreatif itu apa sih? Pembelajaran kreatif itu adalah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi individu siswa, yaitu di mana menekankan pada proses pembelajaran yang bermakna nih Bapak dan Ibu guru. Kemudian, selain aspek pembelajaran kreatif, pada pedagogi kreatif juga ada aspek yang namanya mengajar untuk kreativitas. Nah, mengajar untuk kreativitas itu apa? Mengajar untuk kreativitas itu lebih kepada strategi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk membantu siswa menumbuhkan rasa ingin tahunya dan juga motivasinya dalam belajar. Gitu. Kemudian untuk aspek yang ketiga nih, aspek yang ketiga adalah pengajaran kreatif. Nah, kata-katanya hampir mirip ya Bapak dan Ibu guru, tetapi definisinya itu berbeda-beda. Oke, nah untuk pengajaran kreatif itu maksudnya gimana? Untuk pengajaran kreatif itu lebih ke implementasinya atau eksekusinya dari strategi yang ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi dan juga lebih efektif lagi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru untuk ketiga aspek pedagogi kreatif yang mana itu adalah pembelajaran kreatif, mengajar untuk kreativitas, dan juga pengajaran kreatif. Kata-katanya boleh mirip ya Bapak dan Ibu guru, tetapi maksud atau maknanya itu berbeda. Jadi ketiga hal ini adalah ketiga hal yang berbeda nih Bapak dan Ibu guru. Oke, nah selanjutnya, terus bagaimana nih kita dalam mengembangkan strategi untuk pembelajaran kreatif? Nah, di sini ada beberapa strategi nih ya Bapak dan Ibu guru, ada 5 strategi. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Oke, kemudian yang kedua, siapkan alat bantu belajar yang sesuai. Kemudian yang ketiga, melibatkan ruang atau media ketika menjelaskan materi. Keempat, tawarkan pilihan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kelima, berikan fakta menarik seputar kehidupan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, untuk strategi-strategi ini akan kita bahas satu persatu nih Bapak dan Ibu guru di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah meningkatkan kreativitas nih Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak dan Ibu guru sebagai guru juga perlu untuk meningkatkan kreativitas ya Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran kreatif perlu adanya kreativitas diri yang mana dapat dilakukan dengan yang pertama, membuka pikiran bahwa kreativitas adalah hal yang dapat dikembangkan. Nah, biasanya sering sekali orang itu menganggap bahwa dirinya itu tidak kreatif gitu ya. Kalau misalnya kreatif itu adalah bawaan dari lahir. Jadi bakat yang dimiliki dari lahir. Padahal kreativitas itu bisa diasah loh Bapak dan Ibu guru. Mungkin memang benar ya, dari lahir kita memiliki tingkat kreativitas yang berbeda-beda. Tetapi kreativitas itu bisa diasah dan juga bisa dikembangkan. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa memulai dengan membuka pikiran kalau misalnya kreativitas itu bisa diasah dan dikembangkan, agar Bapak dan Ibu guru lebih terbuka lagi nih dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar Bapak dan Ibu guru untuk menunjang pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya nih Bapak dan Ibu guru berpikiran kalau misalnya kreativitas tidak bisa diasah dan juga tidak dikembangkan, maka hal itu berdampak pada diri Bapak dan Ibu guru yang mana Bapak Ibu guru akan menutup diri terhadap mungkin kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar untuk meningkatkan kreativitasnya Bapak dan Ibu guru. Nah, pada awal-awal kegiatan ITF-FKS fase 2, kita juga sudah belajar tentang grow mindset ya Bapak dan Ibu guru. Jadi mulai bisa diterapkan nih dari sekarang. Oke, setelah sudah membuka pikiran,
Selanjutnya adalah mengaitkan hobi dan minat juga bisa untuk meningkatkan kreativitas Bapak dan Ibu guru. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru ada yang suka menyanyi gitu ya, atau mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang suka menggambar. Nah, bisa mengaitkan hobi dan juga minat Bapak dan Ibu guru ke dalam pembelajaran di kelas. Jadi akan lebih enjoy lagi dan juga akan lebih santai tapi bisa seru gitu ya. Para siswanya itu juga akan ikutan senang nih dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru dan juga bisa menangkap materi yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, nah selanjutnya menghubungkan materi pembelajaran dengan pengaplikasian di dunia nyata. Nah, ini juga akan membuat para siswa itu merasa kalau misalnya materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu relate dengan kehidupannya dan juga bisa diterapkan dengan kehidupan yang sehari-hari gitu. Jadi perlu juga nih Bapak dan Ibu guru untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengaplikasian di dunia nyata. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu guru juga bisa melakukan bertukar ide dengan rekan guru ataupun para siswa. Nah, kemarin juga saya lihat ya, kalau misalnya di grup Pak Muryadi ingin mendapatkan solusi nih dari Bapak dan Ibu guru lain. Dari Bapak dan Ibu guru lain yang mengajar matematika. Kiranya tuh gimana sih agar pembelajaran itu lebih kreatif lagi dan bisa diterima oleh para siswa dengan saling bertukar ide antara rekan guru. Namun juga di sini Bapak dan Ibu guru juga bisa memanfaatkan kreativitas siswa. Yang mana kan sekarang saya lihat ya, siswa-siswa zaman sekarang itu sudah kreatif-kreatif sekali Bapak dan Ibu. Yang mana sudah bisa menguasai teknologi dan juga tahu trennya gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa menyesuaikan dengan tren yang sedang berkembang di siswa, kemudian siswa bisa share gitu ya kreativitasnya dengan Bapak Ibu guru dan Bapak dan Ibu guru jadi terinspirasi untuk menerapkan pada pembelajaran kreatifnya. Oke, itu dia Bapak dan Ibu guru untuk strategi yang pertama, yaitu meningkatkan kreativitas. Oke, nah selanjutnya strategi yang kedua itu ada apa? Oke, yang kedua adalah menyiapkan alat bantu belajar yang sesuai nih Bapak dan Ibu guru. Nah, ini menjadi hal yang penting ya Bapak dan Ibu guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Nah, ternyata ada langkah-langkahnya nih Bapak dan Ibu guru, yang mana kita sebut dengan Assure. Nah, ini merupakan singkatan ya Bapak dan Ibu guru. Jadi A-nya adalah Analyze Learner Characteristic, atau Bapak dan Ibu guru di sini mengidentifikasi karakter siswa dari Bapak dan Ibu guru itu bagaimana. Apakah siswa yang diajar oleh Bapak dan Ibu guru lebih suka belajar di dalam kelas, atau mungkin di lapangan, atau mungkin di perpustakaan, atau mungkin di laboratorium, atau di lab komputer gitu. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa mengidentifikasi terlebih dahulu nih karakter siswa dari Bapak dan Ibu guru itu bagaimana. Kemudian langkah yang kedua atau yang S adalah state objective. Yang mana di sini Bapak dan Ibu guru juga jangan lupa untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah kita sering sekali ya, bahkan mungkin kita sering sebut nih pada webinar-webinar sebelumnya gitu. Karena memang tujuan pembelajaran itu sepenting itu ya Bapak dan Ibu guru. Oke, jangan sampai pembelajaran Bapak dan Ibu guru malah menyimpang dari tujuan pembelajarannya. Harus ditetapkan di awal. Oke, kemudian S yang kedua adalah select, modify, or design materials. Yang mana di tahap ini Bapak dan Ibu guru bisa memilih alat bantu yang sudah tersedia. Atau mungkin alat bantu yang sudah tersedia itu perlu dimodifikasi sedikit-sedikit. Atau mungkin yang ada itu malah belum sesuai. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa merancang alat bantu yang baru. Nah, di tahap ini Bapak dan Ibu guru adalah menentukan nih alat bantu yang ingin dipakai pada pembelajaran kreatifnya. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah U atau utilize materials. Yang mana di sini Bapak dan Ibu guru menggunakan alat bantu tersebut dalam pembelajaran di kelas atau ibaratnya pemanfaatan dari alat bantu yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian di tahap yang R adalah require learner response. Jadi memastikan juga materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru memang tersampaikan dengan jelas dengan alat bantu yang Bapak dan Ibu guru gunakan gitu. Kemudian tahap yang terakhir adalah evaluate. Jadi melakukan evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa apakah alat bantu memang membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Oke, Bapak dan Ibu guru. Jadi ini langkah-langkahnya
yang bisa Bapak Ibu guru manfaatkan untuk menentukan alat bantu belajar. Meskipun ya Bapak dan Ibu guru itu langkahnya terlihat panjang sekali ya Bapak dan Ibu, namun perlu diingat juga Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu sudah menentukan alat bantu yang tepat, alat bantu tersebut bisa digunakan berkali-kali begitu. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa menghemat waktu di kemudian hari. Begitu, walaupun pada saat penemuannya memerlukan waktu yang lama ya Bapak dan Ibu, tapi bisa dilakukan berkali-kali. Gitu. Jadi bisa menghemat waktunya di kemudian hari. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, itu dia untuk strategi kita yang kedua. Kemudian kita lanjut ke strategi yang ketiga nih, Bapak dan Ibu. Yaitu melibatkan ruang atau media ketika menjelaskan materi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya, Bapak dan Ibu guru. Nah, pada pembelajaran tatap muka ya, karena kita sekarang sudah tidak daring lagi, yaitu melibatkan dan juga memanfaatkan ruang kelas untuk menjelaskan materi atau memanfaatkan media ajar yang tepat untuk materi pembelajarannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kelas tersebut. Mungkin akan ada komputer kelas atau ada LCD, proyektor gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu metodenya tidak hanya ceramah saja. Oke, selanjutnya pada pembelajaran daring, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah merasakannya ya pada saat pandemi kemarin, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur pada media atau aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Mungkin di sini Bapak dan Ibu juga sudah terbiasa dengan Google Meet, ya kan Bapak dan Ibu, kemudian juga dengan Zoom, kemudian PowerPoint, pasti itu juga sudah tidak lepas ya dari pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Oke. Nah, kita lanjut nih Bapak dan Ibu untuk strategi yang selanjutnya. Nah, strategi yang selanjutnya adalah menawarkan pilihan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru juga bisa membebaskan siswa memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut agar membuat siswa tertarik dengan pembelajaran. Oke, dan juga di sini Bapak dan Ibu bisa mengaitkan hobi siswa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kalau misalnya hobi siswanya itu ternyata menggambar dan Bapak Ibu mengajar pelajaran sejarah. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengajak nih para siswanya untuk membuat komik terkait dengan sejarah Perang Dunia gitu. Nah, saya juga ingat sekali nih Bapak dan Ibu guru waktu saya SMA ya, Bapak dan Ibu di guru sejarah saya membebaskan para siswanya itu untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dengan cara membuat film dokumenter. Dan hal itu yang akan saya ingat sekali nih, bahkan sampai sekarang, saya ingat sekali dan bermakna sekali di saya gitu. Masih ingat sekali prosesnya dari awal menyusun naskah, sampai take video, sampai pengeditan, dan sampai pada penayangan di dalam kelas itu cukup membanggakan sekali dan bermakna sekali di sejarah ibaratnya pendidikan saya ya dulu waktu SMA gitu. Jadi bisa sekali Bapak dan Ibu untuk menawarkan pilihan kepada siswanya yang mana terkait dengan hobi-hobinya tentunya. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa memberikan fakta yang menarik seputar dengan kehidupan untuk meningkatkan keterlibatan siswa nih Bapak dan Ibu. Nah, dengan hal ini biasanya mendorong pembelajaran sepanjang hidup karena guru menunjukkan kepada siswa kalau misalnya guru memiliki minat lain di luar materi pelajaran. Contohnya, mungkin Bapak dan Ibu sedang menjelaskan materi asam basa. Kemudian Bapak dan Ibu guru menjelaskan fenomena gimana sih orang yang sakit perut atau sakit MAH kemudian bisa sembuh dengan meminum obat MAH begitu. Jadi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi siswa akan lebih cenderung mengingatnya itu akan lebih besar. Oke, itu dia Bapak dan Ibu guru terkait dengan strategi untuk pembelajaran kreatif. Oke, sejauh ini Bapak dan Ibu guru sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Boleh sekali Bapak dan Ibu drop di kolom chat atau mungkin boleh next, boleh sekali juga untuk konfirmasi di kolom chat gitu. Oke, dari Pak Irwan next. Dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah ada pertanyaan atau next juga? Oke, dari Bu Yaya juga next nih. Kita tunggu jawaban dari Bapak dan Ibu guru lain ya, Pak Irwan dan Bu Yaya.
Oke, mungkin sedang ada yang mengetik-ngetik nih untuk bertanya. Oke, dari Bunda Alina juga lanjut. Oke, dari Pak Asra juga next. Oke, dari Bu Alia juga boleh dilanjutkan. Kemudian dari Bu Reni, maaf izin saya mengikuti webinar hari ini dengan off-cam, Mbak Sinta dan Mbak Fani, saya sedang dalam perjalanan. Oke, tidak apa-apa Bu Reni, hati-hati di jalan Ibu. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain? Next ya. Oke. Oke, dari Pak Muryadi baru pindah perangkat, sukar masuk. Oke, nggak apa-apa Bapak. Kami akan senantiasa menunggu di sini Pak. Oke, boleh next ya Bapak dan Ibu guru untuk mempersingkat waktu juga. Oke, nah selanjutnya kita beranjak ke materi Google Slides nih sebagai sarana pembelajaran kreatif. Nah, sebelum itu saya mau ngajak Bapak dan Ibu scoring lagi nih. Kita sama-sama scoring ya, Bapak dan Ibu bisa menjawab di kolom chat. Oke, yang pertama, seberapa sering nih Bapak dan Ibu menggunakan Google Slides dalam proses pembelajaran di sekolah? Atau mungkin PowerPoint Bapak dan Ibu? Kalau misalnya Google Slides, berapa scoringnya? Kalau misalnya PowerPoint, berapa scoringnya? Boleh sekali Bapak dan Ibu untuk drop di kolom chat. Oke, kalau Bu Yaya masih di angka 1 ya dalam penggunaan Google Slides. Kalau misalnya, oke, Bu Alia 4, Pak Irwan 2, oke, Pak Rahmat 1, Bu Reni kalau PowerPoint 9, kalau Google Slides masih 1, oke. Kalau Pak Feldri masih 0,5. Oke, nah kalau PowerPoint dari Bu Laili 8. Oke, ternyata dari Bapak dan Ibu Guru lebih sering menggunakan PowerPoint ya, Bapak dan Ibu Guru, dibandingkan dengan Google Slides. Oke, nah bermacam-macam sekali nih ya jawaban dari Bapak dan Ibu Guru, tapi saya bisa simpulkan di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru masih sering menggunakan PowerPoint dan belum Google Slides-nya gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Oke, dari angka 1 sampai 10, seberapa sih manfaat dari saya ganti di sini Bapak dan Ibu Guru karena Bapak dan Ibu Guru terbiasa dengan PowerPoint. Seberapa bermanfaat nih penggunaan PowerPoint pada proses pembelajaran Bapak dan Ibu dari skor 1 sampai skor 10 nih. Kiranya berapa nih Bapak dan Ibu? Oke, 9 dari Pak Irwan. Oke, dari Bapak dan Ibu Guru lain? Pak Feldri 8, dari Bu Nur Alina juga 9. Wah, jadi sudah merasakan sekali ya manfaat penggunaan dari PowerPoint untuk penunjang pembelajaran Bapak dan Ibu Guru. Oke, saya bisa simpulkan kalau manfaatnya pun di atas 7 ya Bapak dan Ibu Guru. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu Guru untuk mempersingkat waktu. Nah, oke. Sebelumnya nih Bapak dan Ibu Guru, kita ke pertanyaan yang pertama. Bapak dan Ibu Guru ada yang tahu nggak sih kiranya perbedaan antara Google Slides dengan PowerPoint itu apa? Adakah yang ingin sharing Bapak dan Ibu Guru? Boleh sekali raise hand. Kiranya sudah pakai PowerPoint dan juga Google Slides. Perbedaannya itu di bagian apa nih? Oke, dari Bu Nur Alina. Boleh sekali Ibu. Dipersilakan Ibu. Jadi yang saya ketahui ya Mbak, untuk perbedaan Google Slide dengan PowerPoint, kalau PowerPoint sendiri itu produk dari Microsoft, sedangkan Google Slide itu produk dari Google. Dan untuk PowerPoint itu sifatnya offline ya Bu, bisa. Sedangkan Google Slides itu online, jadi harus menggunakan koneksi internet. Kemudian untuk fiturnya menurut saya hampir mirip antara PowerPoint dan Google Slide. Seperti itu Mbak Pade. Oke, mantap sekali nih Bu Nur Alina. Jadi kurang lebih sudah bisa dijelaskan semua ya sama Bu Nur Alina kalau misalnya Google Search ini ternyata produknya Google dan lebih sifatnya online gitu ya Bapak dan Ibu Guru. Walaupun fiturnya itu juga kurang lebih sama gitu ya. Oke, di sini juga sudah ada jawaban dari Bu Alia. Kalau Google Slide mesti online, sedangkan PowerPoint itu tidak. Oke, mantap nih. Terima kasih Bu Alia dan Bu Nur Alina atas jawabannya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke, sudahkah Bapak dan Ibu memanfaatkan Google Slide dalam pembelajaran? Kalau tadi kan masih jarang ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya sudah, apa saja nih fitur yang sudah digunakan atau mendukung pembelajaran? Oke, mungkin dari Bu Nur Alina sudah pernah pakai Google Slide, Bu, sebelumnya?
Untuk melaksanakan kepembelajaran belum, Bu, tapi sudah ada mau merencanakan menggunakan Google Slide seperti itu, Bu, Oke, setelah mantap. mempelajari video di RBFT kemarin. Oke, berarti sudah mulai ini belum, Bu? Sudah mulai dirancang-rancang atau belum coba-coba fiturnya? Ada sudah, Bu. Jadi Oke. yang saya lihat juga di Google Slide bisa itu ya, Bu, berkolaborasi dengan siswa, misalnya siswa juga sambil mengerjakan di uh, slides Google-nya seperti itu. Tapi kalau di PowerPoint Iya. tidak bisa. Oke, betul sekali Bu, mantap. Terima kasih banyak ya Bu Nur Alina atas jawabannya. Jadi benar sekali nih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nanti akan ada bisa berkolaborasi ya dengan para siswa di waktu yang bersamaan. Oke, di kolom chat ya, saya juga bantu bacakan nih dari Pak Irwan belum, dari Pak Rahmat juga belum, dari Ibu Pitarnela juga belum. Kemudian dari Pak Feldri pernah pada saat pengimbasan program GMT. Oke, Bapak Feldri mungkin boleh sekali Pak sharing kiranya fitur apa sih yang sudah Bapak pernah manfaatkan nih dalam menggunakan Google Slide? Oke, terima kasih Mbak Fani. Kalau dalam penggunaan Google Slide dengan PPT itu kan hampir sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Alina. Tapi kalau di Google Slide kan keunggulannya kita bisa melaksanakannya secara online. Kemudian bisa berkolaborasi di dalamnya. Lebih kurang itu saja Mbak Fani yang pernah Ah, diuji cobakan. Oke, mantap sekali Pak Kemudian Feldri. satu lagi untuk yang di dalam Google Slide kita bisa merancang secara otomatis, lebih kurang seperti itu keunggulannya. Satu lagi Mbak Fani, karena di sana kita dibantu langsung oleh Google kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi merancang seperti PPT biasa, tapi langsung dibantu di sana. Lebih kurang seperti itu Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak Pak Feldri atas sharing-sharingnya. Jadi Pak Feldri sudah cukup memanfaatkan yang ada di Google Slide ya dan sudah bisa perancangan otomatis nih di Google Slide. Oke, terima kasih Pak Feldri. Oke, nah karena Bapak dan Ibu guru ini belum pernah ya menggunakan Google Slide dan juga tadi mungkin juga sempat di-spill nih sama Bu Nur Alina juga Pak Feldri kalau misalnya pemanfaatan Google Slide itu lebih ke kolaborasinya gitu ya. Karena di sini Bapak dan Ibu guru juga masih jarang, jadi kita akan pelajari sama-sama nih Bapak dan Ibu guru di siang hari ini. Oke, apa sih itu Google Slides? Nah, untuk Google Slides adalah aplikasi pembuat presentasi yang dibuat oleh Google yang mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi, betul sekali ya, kalau misalnya Google Slides ini mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi, kalau misalnya kita kemarin sudah belajar tentang Google Slides atau Google Sheets, kalau Google Sheets itu kembarannya adalah Microsoft Excel nih Bapak dan Ibu. Kemudian Google Docs adalah kembarannya Microsoft Word. Jadi ada kembaran-kembarannya nih di produknya Google. Nah, kemudian perbedaannya benar sekali nih Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya perbedaannya itu terletak pada koneksi internetnya untuk menggunakan Google Slides-nya. Begitu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa mengakses Google Slides, Bapak dan Ibu juga bisa memasukkan link tersebut nih, Bapak dan Ibu guru, yaitu https://slides.google.com. Untuk ikonnya seperti ini, Ibu, warna kuning dan bentuknya seperti dokumen. Oke, jadi itu dia Bapak dan Ibu guru terkait definisi singkat mengenai Google Slides. Kemudian, kelebihan Google Slides itu sebenarnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama, memudahkan kolaborasi. Betul sekali ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya pada Google Slide itu akan sangat mudah untuk berkolaborasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang ingin membuat materi bersamaan gitu ya, kayak sesama rekan kerja ingin menyusun PowerPoint karena mengajarnya sama gitu ya, jadi ingin berkolaborasi dalam membuat presentasi materi. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan Google Slides dan di situ Bapak dan Ibu guru bisa menyusun materinya secara bersamaan dan juga mengeditnya secara bersamaan. Nah, bedanya kalau misalnya Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan PowerPoint kan Bapak dan Ibu harus mengerjakan terlebih dahulu di PowerPoint-nya Bapak dan Ibu, kemudian dipindahkan melalui flash disk atau mungkin dikirim ke email gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian dikirimkan ke rekan kerjanya, kemudian rekan kerjanya
melakukan perubahan lagi, kemudian dikirimkan lagi gitu. Jadi akan terkesan ribet ya Bapak dan Ibu. Tapi dengan Google Slide ini, Bapak dan Ibu bisa langsung membagikan dan juga bisa langsung mengeditnya secara bersamaan. Begitu juga dengan para siswa ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat nih, kolaborasinya dengan siswa itu akan lebih mudah. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu tersimpan secara otomatis. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Google Slides, akan secara otomatis itu tersimpan ke dalam Google Drive-nya Bapak dan Ibu guru. Jadi, Bapak dan Ibu guru tidak perlu khawatir ketika mungkin Bapak dan Ibu guru berada di daerah yang sering mati listrik. Atau mungkin laptopnya kadang-kadang tiba-tiba mati, padahal belum ke-save gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai Google Slides, itu tidak perlu khawatir karena setiap perubahan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, misal Bapak dan Ibu guru menambahkan satu kata saja, itu akan otomatis sudah tersimpan versi terbarunya di Google Drive-nya Bapak dan Ibu guru. Begitu. Oke, nah selanjutnya, yang ketiga ini juga nggak kalah menarik ya Bapak dan Ibu guru. Kelebihan Google Slides yang ketiga adalah adanya history versi. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa tahu nih kiranya rekan kerja atau para siswa dari Bapak dan Ibu guru sudah melakukan perubahan itu di bagian yang mana saja. Gitu. Dan juga Bapak dan Ibu guru ketika perubahan tersebut kurang tepat gitu ya, Bapak dan Ibu guru bisa memulihkan ke versi awalnya. Begitu. Oke, nah kemudian yang keempat, kelebihannya adalah mempermudah publikasi online. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru sudah tidak perlu lagi nih untuk memberikan kepada ketua kelas, misal PowerPoint-nya kemudian di-print dan dibagikan ke para siswanya, ke teman-teman kelasnya. Karena di sini Bapak dan Ibu guru tinggal salin saja link-nya, kemudian Bapak dan Ibu guru bisa drop di grup WhatsApp, kemudian semua bisa mengakses file dari Bapak dan Ibu guru. Karena sekarang saya yakin sekali sih kalau misalnya para siswa dari Bapak dan Ibu guru pasti sudah terbiasa ya dan sudah memiliki handphone masing-masing. Gitu. Jadi materinya tidak hanya handout atau secara hard file, tetapi bisa diakses secara soft file melalui handphone dari para siswa Bapak dan Ibu guru. Oke, kemudian kelebihan yang terakhir yaitu memungkinkan untuk menyisipkan media langsung dari internet. Nah, ini juga yang akan sangat membantu Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah tidak perlu lagi untuk download video dari YouTube, kemudian memasukkannya ke dalam PowerPoint atau download dari Google gambar gitu ya, kemudian memasukkannya ke dalam PowerPoint karena sudah terintegrasi. Di situ Bapak dan Ibu guru bisa langsung saja mengetik apa nih yang Bapak Ibu guru ingin sisipkan, video apa, gambar apa, kemudian bisa langsung dicari langsung dari Google Slides-nya. Oke, nanti kita akan sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu guru gimana sih memanfaatkan Google Slides-nya. Oke, nah selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru, kita akan membahas tentang prinsip pembuatan Google Slides yang efektif. Jadi ada loh Bapak dan Ibu guru prinsip-prinsipnya untuk membuat Google Slides Bapak dan Ibu guru itu lebih efektif lagi. Nah, di sini saya punya 2 slides ya nih Bapak dan Ibu guru. Jadi bisa diperhatikan untuk slides yang pertama seperti ini nih Bapak dan Ibu. Nah, ini dia untuk slides yang pertama. Boleh sekali Bapak dan Ibu untuk diperhatikan kiranya mungkin dari tulisannya, atau dari objeknya, atau dari warnanya gitu ya. Apakah sudah clear nih Bapak dan Ibu guru untuk melihat slides yang pertama? Boleh sekali konfirmasi di kolom chat. Clear gitu. Nanti saya akan lanjut ke slide saya yang kedua. Oke, apakah sudah clear dalam... Oke, clear dari Pak Irwan. Dari Bapak dan Ibu guru lain, clear ya? Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Ini slide yang pertama. Nah, untuk slide yang kedua seperti ini nih Bapak dan Ibu. Oke, untuk materinya juga sama tentang ciri-ciri hewan mamalia, cuma tampilannya ada yang berbeda nih Bapak dan Ibu guru. Oke, apakah sudah clear juga untuk slide yang kedua Bapak dan Ibu guru? Clear ya? Oke, nah selanjutnya. Menurut Bapak dan Ibu guru nih, slide mana sih yang lebih efektif dan juga mengapa? Slide yang pertama atau slide yang kedua nih menurut Bapak dan Ibu guru? Adakah Bapak dan Ibu guru yang mau sharing-sharing gitu? Boleh sekali untuk raise hand loh Bapak dan Ibu guru. Oke, ini jawabannya ada di slide yang pertama nih. Dari Pak Adi slide pertama.
Oke, dari Pak Irwan. Bu Alia juga slide yang pertama. Oke, Bu Nur Alina pertama, Bu Elsie juga. Wah, jawabannya masih satu suara ya, Bapak dan Ibu Guru. Yaitu slide yang pertama. Kiranya kenapa sih kok slide yang pertama, Bapak dan Ibu Guru? Oke, dari Bu Alia, karena sudah difokuskan ke poin-poin penting saja. Oke, apakah Bapak dan Ibu Guru lain juga setuju dengan statement dari Bu Alia? Atau ada alasan lain nih, kenapa Bapak dan Ibu Guru memilih slide yang pertama? Oke, kalau dari Pak Muryadi lebih efektif. Kemudian dari Bu Yaya, slide 1 lebih spesifik menggunakan poin. Oke, kalau dari Bu Pitarnela setuju ya dengan statement dari Bu Alia. Kemudian dari Pak Asra juga satu, karena sudah terkelompok dengan poin-poinnya. Oke, dari Bu Alia juga tampilannya juga oke, tidak membuat sakit mata. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru ya untuk alasan-alasannya dan juga ternyata satu suara ya Bapak dan Ibu Guru memilih slide yang pertama. Oke, sebelum kita kulik nih ya Bapak dan Ibu Guru, kiranya mana lebih efektif, saya akan mengajak Bapak dan Ibu Guru kita main pernyataan setuju dan juga tidak setuju. Oke, Bapak dan Ibu Guru boleh sekali responnya di kolom chat ya Bapak dan Ibu Guru. Nah, statement yang pertama. Dalam satu slide hanya berisi satu pesan atau topik. Nah, Bapak dan Ibu Guru setuju atau tidak setuju nih? Pada statement yang pertama ini. Oke. Dari Bu Reni ya kalau nggak salah. Dari Bu Reni tidak setuju. Oke, dari Bu Alia setuju. Dari Bu Feldri setuju. Oke, setuju semua nih ya Bapak dan Ibu Guru. Dan Bu Reni, mungkin kenapa nih Bu? Kenapa Bu Reni tidak setuju nih dengan statement yang pertama ini? Mungkin boleh Bu untuk drop di kolom chat alasan dari Ibu Reni. Berarti kalau menurut Bu Reni, satu slide itu, oh setuju Mbak Fani, tadi kepikirannya poin. Oke, jadinya setuju semua ya Bapak dan Ibu Guru, satu suara ya untuk statement yang pertama ini. Jadi setuju. Oke, mantap. Kita lanjut ke statement yang kedua nih, Bapak dan Ibu. Nah, informasi yang diberikan dalam bentuk narasi yang lengkap dan juga panjang. Oke, untuk statement yang kedua, apakah setuju atau tidak setuju? Oke, tidak setuju ya Bapak dan Ibu Guru. Tidak setuju, tidak setuju. Oke, apakah ada yang setuju untuk statement yang kedua ini? Kita masih tunggu jawaban dari Bapak dan Ibu Guru lain. Oke, tidak setuju. Oke, masih satu suara ya, Bapak dan Ibu Guru untuk untuk statement yang kedua. Kalau misalnya informasi dalam bentuk narasi yang lengkap dan panjang itu tidak setuju. Oke, kita lanjut ke statement yang ketiga nih, Bapak dan Ibu. Nah, informasi yang diberikan dalam bentuk poin-poin. Apakah setuju atau tidak setuju, Bapak dan Ibu Guru? Oke, dari Bu Yaya, setuju. Oke, setuju. Oke, masih satu suara nih, Bapak dan Ibu Guru. Setuju ya untuk statement yang ketiga ini. Oke, setuju. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Kompak sekali ya Bapak dan Ibu Guru ITF-FKS fase 2 ini. Oke, nah kita lanjut ke statement yang keempat nih. Pada objek yang penting, ukurannya lebih besar. Apakah Bapak dan Ibu Guru setuju atau tidak setuju pada statement keempat ini? Oke, dari Pak Adi setuju. Dari Pak Irwan juga setuju. Oke, masih satu suara nih Bapak dan Ibu Guru. Setuju ya kalau misalnya objek yang penting itu ukurannya lebih besar. Oke, setuju sejauh ini masih satu suara nih Bapak dan Ibu Guru. Oke, mantap sekali Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut ke statement yang kelima. Pada objek yang, oke ini sama. Oke, kita lanjut. Hanya menggunakan satu warna untuk tulisannya. Oke, dari Bapak dan Ibu Guru setuju atau tidak setuju nih? Menggunakan satu warna untuk tulisannya. Dari Pak Irwan tidak setuju, Bu Elsie juga tidak setuju. Oke, Pak Adi juga tidak setuju. Oke, masih satu suara nih Bapak dan Ibu Guru. Tidak setuju ya untuk statement yang ke nomor 6 ini.
Oke, tidak setuju. Sip, mantap sekali. Masih kompak nih ya, Bapak dan Ibu Guru. Oke, kita buka lagi. Untuk statement nomor 7 nih. Warna yang digunakan harus kontras. Nah, oke, dari Bunda Alina setuju. Dari Bu Yaya setuju. Oke, masih satu suara setuju. Adakah yang tidak setuju? Oke, setuju ya Bapak dan Ibu Guru ya. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, kemudian statement yang terakhir nih Bapak dan Ibu Guru. Memiliki batas jumlah objek. Kiranya setuju atau tidak setuju nih untuk objek? Oke, setuju. Jadi perlu dibatasi ya, Bu Nur Alina. Oke, dari Bapak dan Ibu Guru lain juga setuju. Mantap sekali nih ya, Bapak dan Ibu Guru. Satu suara dan sangat kompak nih ya, untuk pernyataan setuju dan tidak setuju ini. Oke, nah kita akan bahas di slide selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagaimana sih Mbak prinsip pembuatan Google Slides yang efektif? Yang pertama, satu pesan untuk satu slide. Oke, jadi satu pesan satu slide. Kemudian prinsip yang kedua adalah informasinya berbentuk poin-poin. Kemudian yang ketiga, besarkan ukuran objek yang penting. Kemudian prinsip yang keempat, menggunakan warna yang kontras. Dan prinsip yang kelima adalah membatasi jumlah objek. Nah, untuk prinsip-prinsip ini kita akan bahas secara lebih detail di slide selanjutnya nih Bapak dan Ibu Guru. Oke, yang pertama, satu pesan untuk satu slide. Oke. Nah, seperti pada slide yang pertama ya, Bapak dan Ibu Guru, untuk slide yang pertama itu menyampaikan satu pesan, yaitu tentang ciri-ciri hewan mamalia. Sedangkan pada slide yang kedua, itu menyampaikan dua pesan, yang mana di dalamnya terdapat ciri-ciri hewan mamalia dan juga klasifikasi hewan mamalia. Nah, satu pesan untuk satu slide ini akan sangat penting nih Bapak dan Ibu Guru. Apabila Bapak dan Ibu Guru mengajar di dalam kelas, ketika siswa itu diberikan informasi yang banyak secara bersamaan, maka akan cenderung lupa gitu ya. Sedangkan untuk satu pesan, maka akan lebih terfokuskan nih Bapak dan Ibu Guru, para siswa terhadap pesan yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu Guru pada slide tersebut. Oke, jadi untuk prinsip yang pertama, ternyata yang memenuhi prinsip yang efektif adalah slide yang pertama ya Bapak dan Ibu Guru. Oke, nah selanjutnya prinsip yang kedua adalah informasi berbentuk poin-poin atau kategori. Nah, di prinsip yang kedua ini juga ternyata slide pertama nih yang sudah berbentuk poin-poin. Sedangkan pada slide yang kedua, itu informasi disampaikan dalam bentuk paragraf yang mana panjang sekali dan juga mungkin kalau misalnya siswa melihat slide Bapak dan Ibu Guru yang bentuknya seperti slide yang kedua ini, mungkin akan cenderung malas ya Bapak dan Ibu Guru untuk membacanya. Begitu. Oke, jadi akan lebih baik dalam bentuk poin-poin seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah membesarkan ukuran objek yang penting. Nah, poin utama dari informasi slide yang pertama adalah hewan mamalia, sehingga ciri-ciri tersebut dituliskan dengan ukuran font yang lebih besar daripada judul. Nah, biasanya ini adalah kesalahan yang sering sekali ya Bapak dan Ibu Guru kita sering lakukan gitu ya, di mana judul itu lebih besar dibanding poin yang ingin kita sampaikan yang lebih penting kayak gitu. Jadi pada slide yang pertama ini untuk poin utamanya sudah lebih besar dibanding judulnya, jadi sudah tepat. Oke, sedangkan pada slide yang kedua, ini poinnya malah lebih kecil nih ya dibanding dengan judulnya. Judulnya lebih besar gitu. Padahal kan yang ingin disampaikan adalah poin utamanya begitu. Jadi kurang tepat nih ya Bapak dan Ibu Guru apabila judulnya itu lebih besar dibanding dengan poin yang ingin kita sampaikan gitu. Oke, nah selanjutnya yang keempat, menggunakan warna yang kontras ini juga akan sangat berpengaruh ya Bapak dan Ibu Guru. Contohnya ini pada slide yang pertama, warna tulisan dengan background-nya itu kontras ya, yaitu warna pink, pink muda dengan warna orange. Kemudian pada slide yang kedua, ini warna tulisan dan background-nya itu tidak kontras, yaitu merah dan juga jingga.
Nah, di sini biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu guru lihat di laptop mungkin akan terkesan biasa saja ya Bapak dan Ibu. Tetapi apabila ditampilkan ya di layar proyektornya Bapak dan Ibu guru di kelas, itu tulisannya akan sangat susah sekali untuk dibaca para siswa begitu. Bahkan membuat sakit mata, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Jadi pemilihan warna background dan juga tulisannya itu juga perlu diperhatikan. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu guru, terkait dengan warna yang kontras ini. Kemudian yang kelima, perlu juga Bapak dan Ibu guru membatasi jumlah objek. Nih, jadi untuk slide yang pertama, objeknya ini tidak terlalu memenuhi slide ya Bapak dan Ibu. Sedangkan pada slide yang kedua itu objeknya sangat memenuhi slide. Oke, jadi itu dia Bapak dan Ibu guru terkait prinsip-prinsip dari penyusunan slides yang efektif nih, agar lebih enak lagi dilihat, agar lebih mudah lagi dalam menyampaikan tujuan pembelajaran juga, begitu. Oke, nah sejauh ini nih Bapak dan Ibu guru terkait dari prinsip-prinsipnya, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru? Atau kita bisa langsung next saja untuk kita langsung tutorial nih, bagaimana mengakses Google Slides-nya? Boleh sekali Bapak dan Ibu guru untuk konfirmasi ya di kolom chat. Oke, dari Bu Elsie lanjut. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah lanjut atau mungkin ada yang ditanyakan? Oke, dari Bu Marnila juga lanjut. Oke. Dari Bapak dan Ibu guru lain? Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, dari Pak Irwan, untuk slide 1, judulnya bisa diperbesar kayaknya, Mbak. Nah, ini dia Bapak Irwan. Jadi itu mungkin kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ya, Bapak. Jadi untuk prinsipnya juga salah satunya adalah membesarkan poin penting nih, Bapak. Jadi karena di slide yang pertama, itu yang lebih ingin kita sampaikan adalah yang berdarah panasnya, memiliki rambut dan bulunya, kemudian memiliki tulang belakangnya dibanding dengan ciri-ciri hewan mamalianya. Maka yang kita perbesar adalah lebih ke poin-poinnya nih, Bapak, gitu. Oke, begitu Pak Irwan? Siap. Oke, apakah bisa dilanjut nih Bapak dan Ibu guru? Kita akan lanjut ke tutorial nih. Bagaimana sih mengakses Google Slides-nya? Oke. Boleh lanjut? Gaskan. Oke, siap Pak. Nah, bagaimana sih mengakses Google Slides? Nah, Bapak dan Ibu guru, kita langsung tutorial saja ya Bapak dan Ibu guru. Nah, Bapak dan Ibu, seperti biasa, kita bisa membuka Google terlebih dahulu. Oke, sebentar Bapak dan Ibu ini. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini, yang PowerPoint atau slide yang saya tampilkan, ini juga dibuatnya di Google Slide ya, Bapak dan Ibu. Jadi akan lebih mudah nih membuat di Google Slide ini. Oke, yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membuka bagian Google. Kita ke Google terlebih dahulu. Nah, ke Google seperti ini. Seperti biasa juga, kita bisa, oh ya sebelumnya saya ingin tahu nih Bapak dan Ibu guru yang join menggunakan laptop, boleh sekali untuk raise hand terlebih dahulu, kiranya ada berapa nih? Oke, dari Bapak dan Ibu guru yang join menggunakan laptop. Oke. Oke, masih saya tunggu Bapak dan Ibu. Boleh sekali raise hand. Oke, lumayan ya dari Bapak dan Ibu guru. 8, adakah lagi dari Bapak dan Ibu guru? Oke, masih bertambah. Oke, mantap sekali nih ya Bapak dan Ibu guru. Oke, kita bisa langsung saja nih ya Bapak dan Ibu ke Google. Kemudian setelah sudah ke Google nih, Bapak dan Ibu ada titik 9, seperti biasa kita klik titik 9. Kalau misalnya ternyata tampilannya kok nggak sama nih yang kayak di laptopnya saya, Bapak dan Ibu juga bisa memasukkan saja linknya. Kalau misalnya di titik 9 itu yang bentuknya seperti ini ya, Bapak dan Ibu warna kuning. Yang namanya slides gitu. Tapi kalau misalnya tampilannya berbeda nih, nggak sama kayak di laptop saya, Bapak dan Ibu guru bisa memasukkan saja slides.google.com. Nah, seperti ini, tinggal di-enter saja.
Oke, mohon ditunggu Bapak dan Ibu. Oke, slide.google.com. Enggak muncul ya. Sebentar Bapak dan Ibu, mohon ditunggu. Google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih tampilannya akan sama nih pada saat Bapak dan Ibu membuka Google Sheet atau Google Docs kayak gitu ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa klik yang kosong atau mungkin Bapak dan Ibu ingin membuat tim yang sudah sediakan template-nya di Google juga bisa. Bapak dan Ibu guru bisa cari di sini galeri template dan Bapak Ibu guru bisa memasukkan saja gitu ya untuk template-templatenya, tapi saya akan memberikan tutorialnya yang kosong terlebih dahulu. Oke, kita klik bagian yang kosong. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini nih Bapak dan Ibu guru. Jadi tampilannya sama persis ya, bisa dibilang sama persis dengan PowerPoint, cuma menurut saya sih untuk fitur-fiturnya itu lebih sederhana. Karena tampilannya seperti ini gitu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu apabila sudah selesai nih ya untuk loadingnya. Dan di sebelah kanan Bapak dan Ibu langsung disuguhi dengan tema. Tema-tema yang Bapak Ibu guru bisa pilih untuk menggunakan tema tersebut ya untuk menyusun materinya Bapak dan Ibu guru. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru pengen pakai yang berwarna nih. Misal warna yang ini deh, warna pink gitu. Putih dan pink. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan judulnya nih. Misal di sini saya beri contoh pementasan drama. Pementasan drama. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan subjudul, misal bahasa Indonesia. Ini. Nah, setelah sudah, nih Bapak dan Ibu guru juga bisa langsung saja Bapak dan Ibu untuk menambahkan materi gitu ya. Misalnya di enter saja. Nah, kemudian langsung muncul di sini untuk menambahkan materi dari Bapak dan Ibu guru. Nah, seperti yang saya tadi sudah jelaskan ya ke Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya di Google Slides ini akan sangat mudah apabila Bapak dan Ibu guru ingin menyisipkan seperti video atau foto dari Google atau dari YouTube. Jadi tanpa harus mendownloadnya, caranya itu bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu guru bisa klik sisipkan di sini, kemudian Bapak dan Ibu guru bisa misalnya memasukkan gambar terlebih dahulu. Bisa klik gambar, kemudian Bapak dan Ibu guru di sini, oke, sisipkan gambar. Nah, di sini ada tersedia Bapak dan Ibu guru ingin upload dari komputer Bapak dan Ibu guru, atau mungkin menelusuri dari internet. Nah, di sini tinggal klik saja telusuri dari internet. Nanti kolom pencariannya ada di sebelah kanan nih Bapak dan Ibu guru di bagian sini. Oke, kita langsung saja cari. Misalnya mau masukin pementasan drama ke gambarnya. Nah, setelah sudah, nanti gambar-gambarnya akan tersedia nih di sini. Jadi tidak perlu membuka tab lagi di samping dan juga tidak perlu harus mendownload lagi. Tinggal klik saja mana nih gambar yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, tinggal klik saja, kemudian klik sisipkan. Oke, nanti otomatis akan masuk nih di slides-nya Bapak dan Ibu guru, tinggal disesuaikan lagi untuk ukurannya. Kemudian bagaimana ketika ingin menyisipkan video dari YouTube, gitu ya?
Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru join nih dari awal tadi saya juga menayangkan ITF Talaut ya, yang mana itu videonya juga dari YouTube nih Bapak dan Ibu. Nah, caranya Bapak dan Ibu sama nih, klik sisipkan, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik video di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal memasukkan nih, sudah terhubung dengan YouTube, langsung memasukkan saja judul video yang ingin Bapak cari, Bapak Ibu guru cari. Misal drama musikal gitu ya. Cari, kemudian langsung muncul nih video-videonya. Bapak dan Ibu guru bebas mau pilih yang mana yang sesuai ingin ditampilkan Bapak dan Ibu. Misalnya saya pilih yang ini ya. Tinggal diklik, kemudian klik pilih saja. Oke, setelah sudah, nanti juga akan otomatis masuk nih Bapak dan Ibu ke dalam slide-nya Bapak dan Ibu guru, tinggal disesuaikan lagi untuk ukurannya. Begitu. Kemudian, bagaimana nih untuk melakukan animasi-animasi yang seperti di PowerPoint ya, Bapak dan Ibu? Nah, caranya Bapak dan Ibu guru bisa mengeklik bagian yang ingin dianimasikan di sini. Nah, Bapak Ibu guru bisa ngeklik objek yang ingin dianimasikan. Pudar. Oke. Sinyalnya hilang nih Bapak dan Ibu, mohon ditunggu. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu dan cukup banyak ya Bapak dan Ibu, bisa semakin jelas atau memudar dan lain sebagainya. Kita juga bisa memutar bagaimana sih tampilannya ketika diklik gitu. Oke, berarti seperti ini gitu. Terus Bapak dan Ibu juga bisa mengaturnya nih. Apakah durasinya itu ingin yang lambat atau ingin yang sedang atau ingin yang cepat begitu. Terus bisa diatur juga per paragrafnya. Kemudian untuk slides-nya, ketika ingin ditransisikan juga tersedia nih Bapak dan Ibu guru, tinggal klik transisi saja di bagian atas. Nah, kemudian kita bisa pilih nih dari pilihan-pilihan yang ada. Misal mau lebur gitu, terus pengen lihat nih gimana tampilannya. Kita bisa klik putar. Nah, seperti itu tampilannya kemudian seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu guru, untuk fitur animasi, kemudian untuk fitur transisi, kemudian menyisipkan foto, kemudian juga menyisipkan video dari YouTube gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk berkolaborasi nih Bapak dan Ibu guru? Kan nanti Bapak dan Ibu guru mau berkolaborasi ya dengan Bapak dan Ibu guru ITF FKS fase 2 yang lain. Caranya Bapak dan Ibu guru bisa klik bagikan di sini. Oh ya, saya belum memberikan judul, kemudian klik judul dulu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa mungkin kalau misalnya punya email dari rekan kerja Bapak dan Ibu guru atau dari para siswa bisa memasukkan saja ke sini. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ingin siapa saja nih yang memiliki link bisa menjadi editor gitu ya. Bisa diklik dulu di bagian akses umum, kemudian siapa saja yang memiliki link, diklik. Kemudian di sini juga jangan lupa Bapak dan Ibu guru untuk mengaturnya. Jangan sebagai pelihat, tetapi juga sebagai editor. Jadi nanti sama-sama bisa berkolaborasi, melakukan perubahan sama-sama di file tersebut. Kemudian bisa diklik selesai, dan jangan lupa untuk salin linknya, kemudian dibagikan ke Bapak dan Ibu guru yang lain. Seperti itu Bapak dan Ibu guru, untuk cara berkolaborasinya. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan terkait penggunaan Google Slides ini, Bapak dan Ibu? Atau kita bisa langsung ke simulasinya? Karena waktunya juga sudah lumayan sore nih, Bapak dan Ibu. Boleh sekali konfirmasi di kolom chat, Bapak dan Ibu, apakah sudah clear atau mungkin ada yang ditanyakan nih terkait dengan fitur-fitur lain yang ada di Google Slides ini. Oke, dari Pak Adi sudah clear. Dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah? Oke, lanjut Mbak, sambil praktek. Mantap sekali nih Pak Irwan. Oke, tampilannya beda Mbak. Tampilan apa nih Pak?
Muryadi? Boleh sekali untuk dispesifikan. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain juga sudah clear. Kita tunggu dari Pak Muryadi. Oke. Tampilan yang seperti apa ya, Pak, yang dimaksud? Boleh sekali, Pak. Oke, Pak Muryadi, raise hand. Mungkin ada yang mau on mic, Pak Muryadi? Boleh sekali, Pak. Oke, kita tunggu ya, Bapak dan Ibu guru. Oke. Dari Pak Muryadi, bagaimana, Pak? Atau hilang sinyal kiranya dari Pak Muryadi? Oke, kita sambil tunggu ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya sambil menunggu Pak Muryadi. Nanti mungkin Pak Muryadi bisa dibantu oleh tim saya yang lain di kolom chat ya, Bapak dan ya Pak Muryadi. Oke, jadi bisa langsung tanya saja nih Pak Muryadi di kolom chat. Nanti akan ada Kak Sinta dan juga Kak Ginta yang akan membantu Bapak. Oke, nah kita akan lanjut ke sesi simulasi nih Bapak dan Ibu. Nah, sesi simulasinya bagaimana? Jadi, pada sesi simulasi ini, Bapak dan Ibu guru diminta untuk membuat file presentasi materi menggunakan Google Slides secara berkelompok, yang mana Bapak dan Ibu guru dibagi ke dalam 9 kelompok untuk 9 breakout room dengan pesertanya 6-7 peserta. Oke, kemudian ketentuannya, jadi tugasnya berupa simulasi membuat presentasi menggunakan Google Slides dengan topiknya itu tips menerapkan budaya kelas positif, dan juga sumbernya sudah saya sediakan ya Bapak dan Ibu guru. Sumber referensinya ada di bit.ly/bahan simulasi. Nanti akan saya share nih di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik saja untuk bahannya. Kemudian Google Slides tersebut dikerjakan secara kolaboratif ke dalam kelompoknya. Kemudian Google Slides-nya itu harus dibuat memenuhi kriteria-kriteria berikut nih, yaitu terdiri dari 1 slide, judul, dan 4-5 slide isi. Jadi slide-nya cukup 5-6 saja nih Bapak dan Ibu. Kemudian di dalamnya mencakup definisi, kemudian tips, serta cara menerapkan tips tersebut. Dan yang ketiga adalah memenuhi prinsip-prinsip presentasi yang menarik dan efektif. Nah, untuk waktu pembuatannya adalah 15 menit nih Bapak dan Ibu. Dan juga nanti Bapak dan Ibu juga jangan lupa untuk mengirimkan tugas presentasi tersebut ke email panitia ITF FKS, yaitu di itf.fks2@gmail.com. Kemudian nanti setelah sudah selesai nih Bapak dan Ibu guru, akan ada presentasi. Jadi ada dari Bapak dan Ibu guru presentasi dari slide-nya bukan tentang materinya, tapi tentang lebih ke prinsip-prinsipnya ya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip slides yang efektif atau belum begitu. Nanti juga akan ada tanggapan dari peserta lain. Begitu. Jadi nanti akan ada yang presentasi pada kelompok tersebut, nanti bisa ditetapkan saja oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, nah ini dia Bapak Ibu guru untuk kelompok-kelompoknya. Mungkin ada yang lupa gitu ya di kelompok berapa. Di sini sudah disediakan untuk kelompok-kelompoknya Bapak dan Ibu. Oke, apakah sudah menemukan kelompoknya? Namanya nih Bapak dan Ibu. Untuk simulasi ini apakah sudah clear Bapak dan Ibu? Oke, nah untuk kelompoknya nanti akan disesuaikan ya Bapak dan Ibu karena beberapa ada yang nggak join ya, atau izin nih Bapak dan Ibu guru. Adakah yang ditanyakan? Baik dari Bu Elsie, ada yang ditanyakan mungkin Bu? Oh iya Mbak. Terima kasih Mbak. Tadi kita kan bikin Google Slide ini kan di Gmail ya Mbak ya. Nanti kira-kira dengan berbagai file Google Slide kita atau yang lainnya seperti kemarin ada Google Sheet juga bisa memenuhkan memorinya nggak Mbak? Itu aja. Oke, baik Bu. Untuk memori dari apa nih Bu? Dari Google Drive Ibu Elsie atau bagaimana?
atau di perangkat Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dari Google Slides, kemudian dari produk-produk Google Sheets yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kan akan otomatis tersimpan ke dalam Google Drive Bapak dan Ibu guru, yang mana itu terpisah ya memorinya dari perangkat dari Bapak dan Ibu guru, begitu. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi memori Google Drive itu bisa gitu, cuma kalau untuk perangkat sepertinya tidak Ibu, tidak berpengaruh gitu. Paling Iya lebih ke Mbak, Google Drive. ya memori Gmail saya itu tinggal 15% kalau nggak salah. Jadi kalau seandainya ada Google Slide, ada Sheet juga, dan berbagai file-file yang bawaan dari Gmail, berarti bisa memenuhi ya Mbak ya. Bisa, akhirnya nanti beli memori gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Ibu. Mungkin kalau misalnya sudah ada file-file yang sudah tidak terpakai, boleh sekali untuk dihapus saja Bu, kalau seperti itu gitu. Ini kalau misalnya untuk file-file seperti ini, Google Sheet dan juga Google Slide, itu sepertinya tidak terlalu besar kok Bu untuk ukurannya. Seperti itu. Oke, baik Mbak Fani, terima kasih. Bu Elsie. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain, untuk simulasinya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah clear untuk ketentuan-ketentuannya? Oke, ini ketentuannya saya akan tampilkan lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk slides-nya cukup 5-6 slide saja Bapak dan Ibu, kemudian juga mencakup isi dari materi yang sudah kami sediakan di kolom chat, sudah di-share, kemudian memenuhi prinsip-prinsip presentasi yang menarik dan efektif, dan nantinya akan dipresentasikan nih dari perwakilan kelompoknya Bapak dan Ibu guru, tapi bukan tentang isinya, tapi lebih ke prinsip-prinsip pembuatan slides yang efektif. Apakah sudah efektif atau belum dari kelompoknya Bapak dan Ibu guru. Oke, karena waktunya sudah mepet nih ya Bapak dan Ibu guru, kita langsung mulai saja ya. Kita mulai di 15.30, maka waktunya sampai 15.45 nih. Oke, dipersilakan Bapak dan Ibu guru untuk memasuki breakout room. Oke. Jadi akan ada kelompok-kelompok yang digabung begitu ya, Bapak dan Ibu. Tinggal join ke breakout room saja nih, Bapak dan Ibu. Oke. Ibu Leni, apakah kesulitan Bu dalam join breakout room-nya? Kemudian Ibu Iva, Pak Muryadi, apakah muncul Pak? Oke, Bapak dan Ibu guru yang kesulitan join ke breakout room mungkin bisa beritahu di kolom chat. Oke, masih ada yang belum join. Oke, selamat datang Pak Ari. Oke, pada saat ini kita memasuki sesi simulasi nih Pak. Jadi Bapak bisa langsung saja untuk join ke breakout room-nya Pak Ari, dipersilakan Pak. Oke, yang masih di main room, Bapak dan Ibu bisa klik join grup yang ada di layar dari laptop atau handphonenya Bapak dan Ibu guru masing-masing ya. Oke, di sini sudah masih ada dari
Ibu Leni, apakah Ibu Leni kesulitan, Bu? Dan Pak Muryadi? Share screen. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ada? Sudah kelihatan Pak Sudah. Feldri. Mantap sekali Sudah, nih, Pak. tampilannya sudah berwarna-warni. Sudah Pak Feldri? Iya, karena banyak warnanya di dalam ini. Mantap. Kok lama kali loadingnya ya? Nggak apa-apa Pak, kita senantiasa menunggu nih Pak. Nggak apa-apa. Mungkin ini boleh dari judul. luar biasa ini. Oke. Oke. Gimana ibu-ibu yang lain, Ibu Yaya, Ibu Enizawati? Udah siap? Lanjutkan Pak Feldri. Seadanya baru Pak. Ibu Enizawati. Seadanya baru sudah. Nanti kita rombak lagi kalau ada waktu cukup. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemudian kepada Mbak Fani, mudah-mudahan selalu semangat walaupun cuaca tidak bersahabat kayak gitu. Baik, yang pertama yaitu tips menerapkan budaya kelas positif. Kemudian keseimbangan budaya positif, yang ada struktur kelas, yaitu pertama struktur kelas yang tertib dan penuh kontrol guru. Yang kedua, struktur kelas yang fleksibel dan terbuka. Kemudian bagian yang kedua ada fokus. Yang pertama ada fokus internal, selanjutnya adalah fokus eksternal. Kemudian hubungan erat dalam kelas, ada beberapa poin, mungkin yang masih dalam tahap penyelesaian. Kemudian yang poin selanjutnya adalah lingkungan yang stabil atau stable environment. Itu ada poinnya struktur, routines, efisien, manajemen, content, knowledge, dan terakhir ada poinnya security. Kemudian kriteria budaya kelas yang positif selanjutnya adanya ekspektasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah budaya perbaikan terus-menerus. Yaitu adanya poin adaptability, visioning, relevance, creativity, experimentation. Kemudian sampai di sana saja Mbak Fani. Karena kami membaginya per slide, tentu slide-nya ini banyak gayanya. Karena karakteristik dari Bapak Ibunya masing-masing. Jadi seperti itu. Dari kelompok 6, lebih dan terkurang kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dikembalikan lagi Mbak Fani. Oke, wah mantap sekali ya Bapak dan Ibu terkait dengan slide yang dibuat oleh kelompok 6 nih. Jadi sudah berbentuk poin-poin Bapak dan Ibu dan juga penggunaan warna dan juga serta tidak ada paragraf-paragraf yang panjang begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru kelompok lain mungkin bisa menanggapi nih, kiranya tadi slide-nya dari kelompok 6 sudah unggulnya di mana dan kurangnya di mana, mungkin boleh sekali Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan mungkin atau tanggapan boleh sekali nih di kolom chat atau mungkin raise hand terlebih dahulu juga boleh. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru? Oke, ada nggak nih dari Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Pak Rahmat Lukman, dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Pak Feldri dan tim atas pemaparan yang pertama tadi. Itu menyadarkan pada kelompok 3 betapa kami langkah jauh, tertinggal langkahnya dari ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari kami, jadi saya tadi memposisikannya sebagai siswa, mohon maaf Bapak Ibu, itu belum ada gambarnya, kami kurang tertarik. Itu aja, terima kasih. Oke, mantap. Berarti kurang memasukkan objek atau gambar atau video gitu ya Pak Rahmat ya, untuk lebih menarik lagi.
Mungkin karena tadi waktunya terbatas, kalau misalnya waktunya lebih mungkin bisa lebih bagus lagi kali ya Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan materi ataupun objek-objek yang ingin dipersiapkan. Oke, kemudian dari Pak Irwan nih, ada tambahan unggulnya, banyakkan slide yang sudah jadi. Oke, slide-nya ternyata sudah lebih banyak nih dari kelompok-kelompok lain nih, untuk kelompok 6. Mantap sekali nih, kelompok 6. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru. Nah, karena kita waktunya terbatas nih ya Bapak dan Ibu Guru, jadi untuk yang presentasi cukup satu kelompok saja. Untuk kelompok lain jangan lupa Bapak dan Ibu Guru untuk membagikan ke email ITFFKS. Untuk emailnya sudah di drop di kolom chat ya Bapak dan Ibu Guru. Bisa sekali untuk dibagikan sekarang sambil nanti dilakukan perubahan-perubahan juga tidak apa-apa. Yang penting sudah dibagikan terlebih dahulu dan kami sudah bisa dapat aksesnya. Nanti kami akan melihat nih hasil dari slide-nya Bapak dan Ibu Guru. Itu seperti apa. Oke, sudah dibagikan oleh Bu Nur Alina. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, kita akan langsung lanjut ya, Bapak dan Ibu Guru, untuk ke agenda kita yang selanjutnya. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu, untuk share screen dari saya? Oke, apakah sudah terlihat? Boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat, Bapak dan Ibu. Sudah belum nih? Oke, sudah ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita akan lanjut ke agenda yang berikutnya nih, Bapak dan Ibu, yaitu sesi refleksi. Oke, kita akan merefleksikan nih terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Untuk refleksi yang pertama nih, setelah Bapak atau Ibu mempelajari materi seputar Google Slides, adakah hal menarik yang baru diketahui oleh Bapak atau Ibu? Kemudian mengapa nih? Mengapa demikian? Boleh sekali untuk mungkin raise hand begitu Bapak dan Ibu, atau mungkin ketik-ketik di kolom chat juga boleh. Oke, sudah ada Bu Nur Alina nih yang raise hand. Dipersilakan Bu Nur Alina. Baik, terima kasih Mbak Fani. Seru sekali. Kami tadi sepertinya terkendala jaringan juga Bu, jadi agak lambat memulai. Kemudian tadi agak bingung juga mau mulainya gimana dulu. Terus yang menarik yang saya baru ketahui hari ini itu adalah bisa memasukkan gambar maupun video dan langsung mencarinya di Google seperti itu Bu. Tapi tadi kan ada informasi tentang Battle for Kids. Jadi saya sempat langsung mencari di Google Slides-nya itu video YouTube mengenai pelatihan guru efektif itu. Jadi bisa, ternyata baru tahu bisa langsung mencari video di YouTube dan langsung menampilkannya di Google Slides seperti itu tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Oke, mantap sekali Bu Nur Alina. Terima kasih. Jadi kalau Bu Nur Alina belajar hal barunya itu menyisipkan gambar atau video dari YouTube ya Bu, langsung tanpa harus mendownloadnya. Oke, mantap sekali Ibu. Kemudian ada dari Bu Elsie nih, banyak Mbak tentang Google Slide harus penuh kesabaran dan ketabahan untuk membuatnya jika alat-alat tidak mendukung. Oke. Jadi cukup banyak yang harus dipersiapkan ya Bu, baik itu kesabaran maupun ketabahannya pun juga harus dipersiapkan. Oke, mantap Bu Elsie. Kemudian dari Bapak dan Ibu Guru lain, ada yang mau menambahkan terkait refleksi kita yang pertama? Adakah dari Bapak dan Ibu Guru lain? Iya, Mbak. Oke, boleh sekali Pak Irwan. Ya, mungkin yang bisa Tiang simpulkan dari latihan yang sekarang, pertama karena kita baru buat presentasi dari sambilan belajar, Mbak. Oke. Terus mungkin enaknya itu adalah kita bisa kerjakan bareng-bareng dengan kelompok lain. Terus kita bisa ambil bahan-bahan animasi dan sebagainya itu langsung dari internet. Mungkin itu lebihnya ketimbang dari PowerPoint, Mbak. Oke, mantap. Itu presentasinya tidak jadi-jadi adalah kita kesulitan membangun komunikasi antar rekan-rekan di grup ini, Mbak. Mungkin hanya itu. Oh, gitu. Makanya tidak jadi-jadi, Mbak. Baru judulnya aja yang jadi. Gitu. Oke, baik Pak Irwan. Terima kasih banyak. Jadi Bapak kesulitannya tadi pembagian tugasnya ya Pak di awal ya. Mau yang bagian mana-mana ya begitu ya Pak? Oke, Mbak. Oke. Ada yang masuk, ada yang terlempar, itu yang bikin susah juga. Gitu. Jadi jaringannya memang sepertinya lagi kurang oke ya Bapak. Jadi banyak yang terlempar nih dari tadi.
Oke, jadi kalau Pak Irwan belajar kalau misalnya menyisipkan gambar, video, gampang mulai dari internet. Kemudian berkolaborasi juga mudah ya dengan adanya Google Slide ini. Siap. Nggih. Oke, terima kasih Pak Irwan atas refleksinya. Sama-sama. Oke, kita lanjut nih Bapak dan Ibu ke refleksi yang kedua. Kiranya nih ide atau rencana kegiatan pembelajaran kreatif seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan melalui penggunaan Google Slide? Oke, adakah yang sudah terinspirasi nih? Kiranya ke depannya saya mau pakai Google Slide itu mau digimanakan gitu. Boleh sekali Bapak dan Ibu? Oke, saya bantu bacakan dulu. Ada nih dari Pak Asra. Google Slide memiliki banyak fitur untuk ditampilkan dan sudah tersedia dengan banyak variasi dan tak kalah pentingnya, kita bisa ambil gambar, video dari internet langsung. Namun membutuhkan jaringan yang maksimal, betul sekali. Kemudian dari Pak Ahmad Haryanto, Google Slide hampir sama dengan PowerPoint, kekurangannya cuma butuh jaringan internet. Tidak bisa dilakukan secara offline. Betul sekali Pak Ahmad. Oke, Bu Marnila, mohon izin Mbak, ada keluarga yang kesalahan innalillahi. Semoga tidak apa-apa ya, Bu Marnila, keluarganya tidak apa-apa Bu untuk lift terlebih dahulu. Kemudian kalau Bu Elsie dipakai untuk mengajar. Oke, di sini juga sudah ada nih Bapak dan Ibu guru yang raise hand. Mungkin sebelumnya kita doakan dulu untuk keluarganya Bu Marnila, semoga tidak apa-apa. Sama-sama ya Bapak dan Ibu guru, kita mendoakan keluarga Bu Marnila, semoga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Oke, dari Pak Feldri, mungkin dari Pak Feldri boleh Pak untuk open mic. Baik, terima kasih. Sedikit saja Mbak Fani. Sebenarnya idenya, kreatifnya sudah banyak yang ingin ditampilkan, tapi masalahnya sekali lagi di tempat kami kan 3T, listrik tidak ada, jaringan tidak ada, dan semuanya serba tidak ada. Tapi karena saya kemarin itu ditugasi sebagai certified Google Trainer, maka mau tidak mau harus dipelatihan satu kali dalam sebulan. Maka slide ini sering saya gunakan pada saat membantu Bapak Ibu pelatihan guru di sekolah saya. Lebih manfaatnya ke itu saja Mbak Fani, karena di kelas saya tidak bisa menggunakannya karena jaringan. Sekian dan terima kasih Mbak Fani. Oke, mantap Pak Feldri, karena Pak Feldri juga sebagai Google Trainer ya Pak. Jadi mengajarkan nih ke guru-guru lain yang ada di sekolahnya Pak Feldri dalam memanfaatkan Google Slide ini. Oke, mantap. Terima kasih Pak Feldri. Kemudian di sini juga ada Bu Yaya. Bu Yaya raise hand. Boleh sekali Bu Yaya untuk open mic. Oke, terima kasih Mbak. Kalau saya rencana untuk kegiatan pelajaran kreatif ini tentunya untuk menggunakan Google Slide mungkin di kelas agak kesulitan ya. Cuman sejak minggu kemarin saya bisa memaksakan anak-anak gimana biar penekanan pelajaran itu bisa mempertahankan konsentrasi belajarnya itu menggunakan HP, di mana saya gabungkan anak-anak yang tidak membawa HP dengan ada 2 atau 3 orang yang membawa HP. Nah, mungkin di situ saya bisa menggunakan Google Slide ini. Kemudian ini karena pertama kali menggunakan Google Slide di sini ya, untuk presentasi mungkin untuk kegiatan MGMP dan kegiatan lainnya seperti teman-teman untuk riset gitu ya, bisa menggunakan Google Slide ini. Terima kasih Mbak. Oke, mantap Bu Yaya. Jadi Bu Yaya nanti akan diterapkan di MGMP gitu ya Bu. Terus kemudian juga ketika kegiatan bersama siswa yang mana menggunakan HP begitu, dengan yang tidak menggunakan HP. Oke, mantap sekali Bu Yaya. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya nih Pak Feldri dan juga Bu Yaya. Kemudian juga ada nih dari Pak Ahmad Haryanto. Ide harus tetap ada, harus tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Tapi harus ingat juga kalau misalnya siswa tahu apa yang kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Pak Asra. Penggunaan media Google Slide digunakan pada materi yang banyak hubungannya dengan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga contoh-contohnya bisa kita sisipkan di Google Slide. Nah, betul sekali nih Bapak. Jadi bisa menyisipkan kegiatan sehari-harinya ya di dalam Google Slide-nya. Kemudian dari Pak Muryadi, mau coba dulu buat Google Slide yang sederhana dan belajar lagi aja. Oke, mantap Pak Muryadi. Oke, terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu guru yang sudah ikut refleksi ya di
sore hari ini. Nah, karena kita sudah di penghujung acara nih Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru dipersilakan nih untuk mengisi absensi dan juga evaluasi yang ada di kolom chat. Saya akan bantu ya Bapak dan Ibu untuk drop di kolom chat untuk absennya. Nah, boleh sekali Bapak dan Ibu untuk mulai mengisinya sekarang. Oke, jangan lupa juga Bapak dan Ibu memilih webinar pedagogik yang ke-6 ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk linknya saya akan bantu drop. Nah, untuk linknya sudah saya drop di kolom chat. Bapak dan Ibu tinggal klik saja, kemudian bisa isi. Oke, nanti buat Bapak dan Ibu Guru yang sudah selesai mengisi absensi dan evaluasinya, boleh sekali konfirmasi di kolom chat ya Bapak dan Ibu agar saya akan segera menutup begitu untuk webinarnya. Oke, dari Bu Yandriza sudah. Apakah dari Bapak dan Ibu Guru lain juga sudah? Kita tunggu Bapak dan Ibu Guru yang lain ya. Oke, dari Pak Adi juga sudah. Kita tunggu Bapak dan Ibu Guru lain yang belum. Oke. Maaf ya Bapak dan Ibu Guru, malah waktunya ngaret nih dari yang saya minta 10 menit, jadi hampir 20 menit nih Bapak dan Ibu. Oke, sudah ya Bapak dan